Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Rina Destiana di mata kuliah Manajemen Keuangan 1. Sesi kali ini kita akan mencoba membahas topik mengenai laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan laporan yang berisi informasi keuangan suatu badan usaha atau entitas yang akan dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan. Laporan keuangan menggambarkan posisi keuangan dan kinerja keuangan perusahaan. Laporan keuangan merupakan output dari proses akuntansi. Pada slide ini, kita akan membahas komponen-komponen laporan keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dari semua yang sudah disebutkan, tidak semuanya harus tersedia. Yang mana yang harus disajikan, itu tergantung kepada ketentuan atau peraturan atau pihak yang memintanya. Mana yang harus ada dalam suatu situasi tergantung kepada permintaan ataupun tujuannya. Sebagai contoh misalnya, jika Anda adalah seorang pengusaha mikro kecil menengah, pada saat Anda mengajukan pinjaman ke lembaga keuangan atau perbankan, maka mereka akan meminta laporan keuangan Anda. Jika Anda adalah pengelola sebuah koperasi misalnya, laporan keuangan ini akan diminta oleh rapat anggota tahunan. Di perseroan juga, laporan keuangan akan diminta di dalam rapat umum pemegang saham perseroan. Lebih jauh daripada itu, requirement standar akuntansi di Indonesia itu berjenjang. Untuk di sektor swasta, yang non-pemerintah yang saya maksud, setidaknya ada 3 set standar akuntansi yang semuanya berlaku. Yang paling rumit adalah yang kita kenal dengan istilah Standar Akuntansi Keuangan atau SAK. Ini adalah standar akuntansi yang ketentuan-ketentuannya diadopsi dari Standar Pelaporan Keuangan Internasional. Pengaturan standar ini sangat ribet dan rumit. Sebagai contoh, laporan laba rugi disebut dengan istilah laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Selain 5 komponen laporan keuangan yang sudah disebutkan di awal, berikutnya masih ada satu item lagi, yaitu informasi komparatif. Yang dimaksud sebenarnya adalah bahwa laporan-laporan keuangan tadi, termasuk catatan atas laporan keuangan tersebut, harus disajikan secara komparatif sekurang-kurangnya 2 tahun berturut-turut. Jadi kalau Anda menyajikan laporan keuangan tahun 2020, maka Anda harus menyajikan pula laporan keuangan tahun 2019. Nah, itu ya yang dimaksud dengan informasi yang komparatif. Standar akuntansi berikutnya adalah yang kita kenal dengan istilah SAK etap. Jadi kalau yang paling rumit adalah SAK saja, maka yang lebih sederhana adalah SAK etap. Standar akuntansi untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Mungkin di sini perlu saya jelaskan lagi bahwa SAK yang rumit tadi, pangsa pasarnya sangat sedikit. SAK hanya diperuntukkan bagi perseroan-perseroan yang sahamnya diperdagangkan di bursa. Yang paling wajib untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan SAK adalah lembaga keuangan dan perseroan-perseroan BUMN dan BUMN persero yang menguasai hajat hidup orang banyak. Adapun untuk perseroan-perseroan skala menengah dan kecil, maka cukup menggunakan SAK etap. SAK etap tidak mengharuskan informasi secara komparatif, akan tetapi kelima laporan harus ada. Di dalam kelompok ini,
termasuk koperasi, perseroan-perseroan tertutup, bank perkreditan rakyat, harus menyajikan laporan keuangan berdasarkan SAK etap. Ditinjau dari segi perusahaan yang menggunakan, SAK etap inilah justru yang paling banyak digunakan, bukan yang SAK tadi. Karena yang SAK hanya diwajibkan untuk diikuti oleh perusahaan-perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di bursa.